Isu mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sempat menjadi salah satu polemik yang ramai diperbincangkan di ruang publik. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi juga meluas hingga diskusi akademik, media massa, dan berbagai forum masyarakat. Di tengah perdebatan tersebut muncul nama seorang peneliti independen bernama Rismond Hasiholan Sianipar. Ia sebelumnya dikenal karena melakukan penelitian mengenai dugaan kejanggalan pada ijazah Presiden Jokowi. Hasil penelitiannya bahkan sempat dituangkan dalam sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Buku tersebut sempat memicu diskusi panjang di masyarakat. Banyak pihak yang mencoba memahami metode penelitian yang digunakan, sementara sebagian lainnya mempertanyakan kesimpulan yang disampaikan dalam buku tersebut. Namun perjalanan polemik ini akhirnya memasuki babak baru. Pada Kamis sore, 12 Maret, di kediaman Presiden di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah, sebuah pertemuan penting terjadi. Di tempat itu, Rismond Hasiholan Sianipar datang langsung untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa. Di hadapan publik, Rismond menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia mengakui adanya kesalahan dalam penelitian yang sebelumnya ia lakukan. Dalam pernyataannya, Rismond menjelaskan bahwa setelah buku Jokowi's White Paper diterbitkan, ia melakukan penelitian lanjutan untuk memastikan kembali validitas temuannya. Penelitian tambahan itu dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam dan memperhitungkan berbagai variabel yang sebelumnya belum ia masukkan. Sebagai seorang peneliti independen, Rismond menegaskan bahwa integritas ilmiah adalah hal yang paling penting. Ia mengatakan bahwa seorang peneliti harus berani mengakui kesalahan apabila memang ditemukan kekeliruan dalam hasil penelitian sebelumnya. Menurutnya, penelitian yang dilakukan harus bebas dari bias dan tidak boleh terikat dengan kepentingan politik apapun. Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab ilmiah menuntut seorang peneliti untuk bersikap jujur terhadap fakta yang ditemukan. Dalam penelitiannya, Rismond mengaku menggunakan metode yang biasa digunakan dalam bidang forensik digital. Metodologi tersebut menurutnya adalah metode baku yang juga dipakai dalam berbagai penelitian akademik. Namun ia juga menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologi yang digunakan. Salah satu faktor yang sangat penting adalah objek penelitian itu sendiri. Disinilah letak kesalahan yang kemudian ia akui. Dalam penelitian yang dituangkan dalam buku Jokowi's White Paper, Rismond menggunakan foto ijazah yang diunggah di media sosial oleh seorang kader dari Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Dian Sandi Utama. Foto tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik forensik digital. Namun dalam penelitian lanjutan yang ia lakukan, Rismond menyadari bahwa gambar tersebut sebenarnya sudah mengalami perubahan visual akibat sudut pengambilan gambar dan kondisi pencahayaan. Perubahan kecil seperti sudut kamera, pencahayaan, dan perspektif ternyata dapat mempengaruhi bentuk visual sebuah dokumen ketika dianalisis secara digital. Rismond mengakui bahwa kesalahan fatal yang ia lakukan adalah tidak memasukkan variabel geometri dalam analisis tersebut. Variabel geometri yang dimaksud meliputi berbagai operasi penting dalam analisis gambar digital, seperti translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran objek, serta pengaruh pencahayaan terhadap bentuk visual. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor tersebut, hasil analisis digital bisa menghasilkan interpretasi yang keliru. Setelah melakukan penelitian lanjutan dengan memperhitungkan semua variabel tersebut, Rismond akhirnya sampai pada kesimpulan yang berbeda dari sebelumnya. Ia menyatakan bahwa tidak ditemukan manipulasi digital pada ijazah Presiden Joko Widodo. Kesimpulan ini secara langsung membantah pernyataan yang sebelumnya ia tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper. Menurutnya, hasil penelitian terbaru justru menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak memiliki indikasi manipulasi digital. Dengan kata lain, keaslian dokumen tersebut tetap terjaga. Menyadari kesalahan tersebut, Rismond kemudian mengambil langkah yang menurut banyak orang cukup berani. Ia datang langsung untuk menemui Presiden Joko Widodo dan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu tidak hanya ditujukan kepada Presiden, tetapi juga kepada masyarakat luas yang telah mengikuti polemik ini. Rismond menyatakan bahwa sebagai peneliti,
Ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengoreksi kesalahan yang telah terjadi. Menurutnya, dunia penelitian harus menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Ketika sebuah kesimpulan terbukti keliru setelah penelitian lanjutan, maka seorang peneliti wajib memperbaikinya secara terbuka. Langkah ini kemudian menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh yang tetap mempertahankan sikapnya adalah Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut secara terbuka mensyimps